Halo para pemilik KTP, bersama gue yang punya KTP-nya. Gue nggak sendiri. Gue ditemenin sama Tepi Hai. dan Kak Dinar. Halo. Di acara ngebanting ngobrol bareng yang nggak penting. Ya, apa yang lagi dibahas tentang sesuatu hal, kejadian atau fenomena tiap bulan yang cewek hadapi, dan bagaimana cowok bisa mengatasi dan mengantisipasinya. Nah, ini yang akan kita tanya-tanya dan kita akan bahas, yaitu PMS atau apa sih bahasanya, Tep? Pre-menstruation syndrome ya? Ya. Terus Bener pas kan? udah dapatnya? Menstruasi. Udah dapetnya menstruasi. Oke, nah mungkin gue mau tanya, sebenarnya setiap cewek itu punya gejala atau fenomena yang sama nggak sih pada saat PMS atau pas menstruasinya? Beda sih. Beda-beda. Kalau kayak gue kan moody gitu jadinya. Ngamuk-ngamuk gitu? Nggak sih? Nggak sih. Lebih kayak moodnya nggak enak gitu. Jadi orang-orang yang sekitar gue jadi gue betein. Oh, Lebih yang kayak guanya nggak nyaman sama diri gue jadinya. oh. Ya gitu deh. Tapi ada yang sempat keganggu nggak? Lu ganggu banget sih lagi dapet sih. Gua males lah deket-deket lu gitu. Enggak sih, biasanya gue udah bilang please gue lagi PMS, gue lagi dapet gitu. Ya udah. Oh, Kak Dinar gimana Kak Dinar? Kalau gue menjelang mens itu ya mungkin ada cranky tapi nggak yang heboh gitu crankingnya, lebih ke melo sih tapi kalau gue. Jadi dikit-dikit nangis, dikit-dikit cengeng, dikit-dikit nangis gitu terus. Oh, nah gue mau nanya dulu gini. Beda nggak sih? Ini dua orang ini udah married ya. Beda nggak sih sebelum married dan sesudah married? Dalam arti PMS-nya ya, bukan dalam arti karena kan lelaki kalian, suami kalian lebih memilih jatuh di lubang yang sama gitu. Jadi kira-kira Lubang apa nih hal-hal- maksudnya? Peribahasa loh, ya kan. Jadi maksudnya lebih ada perbedaan nggak sih sebenarnya? Atau enggak moodnya? Enggak sih, kalau gue memang dari dulu. Begitu memang dari Iya. dari pertama. Dari zaman gue belum married juga gue kalau sebelum mens ya pasti ya begitu, lebih melo, lebih cengeng, yang nggak jelas gitu. Dan Tapi nggak meledak-ledak, nasteng, muntap gitu nggak? Enggak, gue bukan tipe yang gitu soalnya. Dia mendem, Iya gitu. galau. Nangis. Iya, bener, galau, nangis, denger lagu yang makin bikin galau. Nyari penyakit namanya. tapi jadi sempat berusaha untuk ngindarin hal itu atau malah entah kenapa kena itu nangis yang sebenarnya harusnya enggak gitu nggak sih? Enggak juga sih, jadi kayak kalau namanya udah lagi menjelang mens gitu ya gue sih ya udah gitu jalanin aja. Cuman memang lately lebih karena untuk sehat juga sih, jadi kayak baru ngerasa nih kalau misalnya gue lagi menjelang mens tapi terus gue workout gitu, olahraga, ternyata lebih enak gitu loh. Itu Jadi- bukan tips lah ya, maksudnya kesendirian Kak Dinar itu sendiri. Jadi lebih milih tahu pola itu dari mana? Oh, jadi enak nih pas lagi. Karena kan memang kebetulan memang gue kan lagi demen workout nih kemarin. Nah, yang udah berapa bulan ini gue nyoba, oh ternyata efeknya oke di gue gitu loh. Jadi kayak ada ngerasa ya itu yang si melo-melo itu, tapi juga nggak yang berlebihan banget gitu loh, biasa Jadi aja. ketuang pada saat lagi ngeplank ya. Iya. Kalau lagi ngeplank Lumayan sedih itu gitu. keringet bercucuran kan tuh kalau pas lagi begitu. Tep gimana Tep? Ya, Ada bedanya nggak pas sebelum merit atau sudah merit? Sama aja sih. Lebih emosi nggak ngelihat laki lu kayak gitu? sama aja sih, tapi emang menurut gue sih emang tipikal setiap cewek kan berbeda ya kalau lagi PMS atau lagi menstruasi. Jadi ya gue dari dulu sampai sekarang ya sama aja, emang tetap Stephanie yang moody, yang kalau lagi dapet itu mageran, Hah? terus kalau lagi dapet itu nggak mau digangguin, maksudnya kayak lebih kayak misalnya gue mendapatkan obstacle halangan-halangan sehari-hari, misalnya gue pulang dari kantor terus kereta rame, terus ada aja misalnya imani gue saldonya kurang, hal-hal kayak gitu tuh bikin cranky, hal-hal kecil tapi kayak bikin gue gak nyaman. Jadi kayak gue udah capek, badan gue udah capek gitu, perut sakit ada aja gitu, jadi kayak lebih yang kayak gitu sih. Lu menanggapi mungkin ini lebih masalahnya di tab dulu ya. Lu menghadapi, lu kan sekretaris bos lu kan, ya kan? Ya, Lu menghadapi bos lu yang agak sedikit rewel yang lu tahu itu, dengan kondisi lu yang kayak gitu, gimana? Ya udah dia bos gue, ya udah iya aja gitu, atau agak sedikit telan aja. Udah
gitu aja, telan aja. Apalagi kalau di kantor tuh gue suka yang bolak-balik gedung kan, karena jauh misal ngurus ini. Dan ya udah gitu lagi sakit, ya udah kadang gue minum Panadol menstrual jadi Oh, ada? di endorse Ada, enggak ada. sih, tapi di endorse enggak. Merah. Pink sayang. Pink. Oh, kalau yang merah kepala, ya kan? Ya jadi ya gitulah, mencari cara lah. Yang penting gue telan aja, harus telan. Nah, lu menghadapi nih kalian berdua menghadapi hal itu sebenarnya kalau Kak Diner kan olahraga, lu apa Tep? Diam sambil ngemil sambil nonton. Nggak produktif banget ya, beda banget ya. Berarti lu memang kalau misalnya disuruh boleh memilih pada saat lu lagi ini PMS ya, bukan? Oh, lu puncaknya pas lagi dapat. Ya pas lagi dapet tuh gue Kayak seolah-olah lu jangan ganggu gue mau hibernasi dulu gitu. ya lebih yang kayak gitu sih. Lebih gitu. Oh, lu lebih berarti memilih untuk menghindar lah ya gitu daripada Ya karena menyendiri. biasanya banyak halangan-halangan, ntar gue harus mikir panjang gitu loh, kayak harus misalnya nih gue lagi dapet, gue harus ketemu teman, misalnya diajak pergi, let's say ke PIM, terus janjian jam berapa, terus kayak aduh tapi ganjil genap ya, tapi gue harus naik apa ya, gue malas mikir, malas ribet kalau lagi PMS gitu. Oh, jadi kayak, udahlah mendingan udahlah, gue ribet di lah. rumah aja. Udah gitu ya. Iya, minum obat atau ya udah ngemil aja gitu. Lu hampir setiap bulan minum obat nggak? Enggak sih, kalau udah lagi benar-benar sakit doang sih, soalnya kan nggak baik gitu obat PMS seperti itu, dibiasain supaya manja gitu, perutnya kan nggak baik sebenarnya. Kalau Kak Dina minum obat atau enggak? Biarin aja Enggak. nangis. Enggak. Itu- Karena awal-awal dulu sempat iya, tapi terus kayak gitu enggak, karena ya itu nggak bagus juga, maksudnya jadi ketergantungan kan, even kayak Kiranti pun juga udah enggak, jadi lebih ya enjoy aja, udah dijalanin aja. nikmatin aja. Kan gue kalau gue tipenya orangnya pasrahan soalnya ya, Pasrah. jadi ya udah gitu, ngalir aja. Iya, pokoknya lemesin aja gitu ya. Nah, sekarang gue mau nanya pengalaman waktu pas pertama kali dapat, lu kira umur berapa Tep? Gue 6 SD. Udah SD Kak? Iya. Gue Bukan kayak 5 KFC mulu SD kali deh. lu ya. Gue 5 SD. Lu jangan-jangan ayamnya disuntik dulu nih. Uber kecepatan kayaknya gue. Bukan Gua makan 6 ayam SD. suntikan. Lu 6. Heeh. Lu 5. 5. Iya. Dan lu pertama kali di mana dan gimana tuh perasaannya? Pas lagi mandi lah. Dan panik gak? Enggak. Gue kayak, karena kan kayak udah dieducate gitu Oh, udah, kan. udah. Maksudnya kayak Di sekolah di educate-nya? umur Atau enggak, orang tua? waktu itu sama Mbak Oh, membantu Mbak. neni. Oke, terus. Jadi dia ngasih tahu nanti kamu hati-hati loh, umur segini tuh bakal ada namanya menstruasi lalala gitu. Jadi pas terus dapat itu ya gue yang oh jadi gini gitu. Dan nggak ada Terus, panik-paniknya. Enggak, terus gue kayak cuman panggil mbak gue, karena itu kan mbak benar-benar mbak gue dari kecil ya. Jadi gue kayak mbak nih ya aku mens nih gini kan. Yang mbak bilang nih gini, oh ya udah kamu pakai softtek, udah gitu dong. Oh, lu Tep? Kalau dulu kayak gue lagi di rumah deh, terus habis itu tiba-tiba celana dalam gue ada bercaknya, terus gue bingung, apaan nih? Dan apaan lu nih? nggak gini? Oh, sorry, gue potong. Sebenarnya pas pertama kali begitu banjir atau gimana sih? Enggak Enggak, sih, flek enggak. doang. Iya, flek Oh, gitu. pertama. Terus gue lap-lap pakai tisu dan Kayak cherry keinjak gitu ya? Flag gitu aja ya? lebih Iya, coklat, doang. tapi kalau gue aduh so spesifik. Oke, terus. Iya Nggak udah. apa-apa. Too much information. Too much information ya. Iya, gak apa-apa karena kan gua atau mungkin ada pendengar yang belum pernah atau baru ini kan mungkin punya pengalaman yang lain nih. Tapi kalau Ya, karena yang namanya menstruasi itu juga enggak, even dari waktu kita pertama sampai kita pun sekarang dia nggak langsung berkeluar terus darah gitu, enggak. yang kayak udah Pasti flek-flek dulu awalnya. terus pas bulan berikutnya baru Bukan bulan berikutnya, kayak berapa hari, kayak hari kedua atau enggak ketiga baru tuh yang gitu. Kalau hari pertama sih Oh, emang begitu setiap bulannya? iya pasti begitu, nggak langsung yang tiba-tiba lo gitu yang Tapi gue kadang gitu sih. Tiba-tiba. enggak, tapi pasti akan ada kayak sign-nya nggak sih sebelumnya? Enggak Ya 2 jam sebelumnya. Iya gitu, nggak yang langsung kayak keran air Kayak dari- terlepas sih, gitu. Ya enggak juga sih. Tapi Enggak. pernah juga gue waktu itu pernah keran air lagi tanding basket. Kalau itu beda, makanya pas lagi gerak kan, pas lagi olahraga. Oh, iya betul. Nah, Oh, jadinya lu nggak sense-nya nggak ke situ, akhirnya karena gitu aja lagi gitu. heboh basket mungkin kan langsung gitu. Iya benar-benar. Enggak, tapi memang beda sih. Maksudnya bedanya tuh kalau misalnya pas saat keluar, kalau kita olahraga sama enggak tuh memang beda. Lebih banyak kan? Lebih kalau banyak. olahraga.
lebih oke, ini balik tadi belum selesai jawab. Oh, oke. Gue jadi nggak konsen, lebih banyak serem banget ya gitu. Nggak, lu pertama kali gimana tadi dan reaksi lu ke papa mama atau gimana? Gue diem aja, aneh gak Den? Gue nggak tahu ya, karena kalau lu bilang aneh gue nggak ada talak ukurnya nih, makanya gue mau nanya-nanya. Ya udah pokoknya gue lagi di rumah, terus udah gitu gue mendapati ada bercak berwarna coklat. Oke. Lalu gue bingung itu apa, gue lap-lap pakai tisu tapi muncul lagi gitu kan. Terus ya udah gue diemin aja, terus lama-lama gue tanya ke nyokap gue, ini apa? Gitu kan. Oh itu mah udah dapet ya udah pakai ini, terus kan kayak ini nggak nyaman apaan, ini apaan sih gitu, terus kayak pampers. Terus ya udahlah ya Dan gitu. akhirnya begitu aja gitu ya. Iya begitu aja. Nah, sebenarnya gini, kan gue waktu pertama, mungkin waktu SD ya, terus Dapet. Enggak, gue tuh suka nonton iklan di mana anti tembus apa segala gitu ya maksudnya ya. Emang masalahnya apa dan apakah dan ini kan banyak merek nih, betul ya? Ya. Atau kalau pakai sayap biar nggak tembus gitu kan? Nah, maksudnya itu lebih cocok-cocokan atau sebenarnya apa sih? Gimana ya? Coba Gimana, Dinar Ibu? lebih bantu dulu Cocok-cocokan sih kalau misalnya gue lebih seneng yang ada sayap. biar nggak tembus ya. Biar nggak tembus Tapi pengaruh kemana-mana. memang? Ngaruh. Lah dulu yang pada saat belum ada sayap tembus mulu dong. Ya beda lah. Itu mulai ada sayap tuh dari tahun berapa ya? Kayaknya gue dari SMP. gue lahir juga udah ada sayap. Enggak, belum. Enggak ya? Iya lu lahirnya tahun berapa cuy? Beda dong sama gue. iya. Benar juga. Kalau dulu kan yang benar-benar merek softtek kan. Iya. Iya, yang tebelnya kayak roti tawar Iya. kan. Kalau sekarang kan Ya udah makanya kayak yang kalau yang zaman dulu itu pasti kayak lebih sering tembus gitu loh Den. Oh, Kalau memang waktu tanpa sayap itu pasti dia akan lebih sering tembus gitu, akan lebih sering ganti Oh. gitu. Tapi fungsinya beda-beda sih Den. Ah, fungsinya? Iya jadi kan ada macam-macam nih variasinya nih. Kalau untuk pembalut itu ada yang untuk panty liner itu biasa buat flek, itu cuma yang tipis aja. Terus ada yang biasa. Oke, panty liner tuh yang buat awal-awal tuh ya. Iya, yang awal-awal. Belum blomber ya, belum banjir. Blomber Ya? atau Oke. sesudahnya kan masih ada flek-flek dikit-dikit Oh, tuh. sisahan. Ya, sisaan, Oke, basian. terus? Basian. Terus habis itu Terus? ya udah baru yang untuk day sehari-hari tuh siang. Hari H-nya. Ya, terus yang malam tuh beda lagi karena kan kalau malam kita lebih banyak gerak jadi pakainya yang tebel tuh, yang kayak Pampers, yang night 30 cm, 35 cm, Yang 1 meter. Yang Tapi gue sampai sekarang pakai yang 36. Iya itu enak sih kalau buat Iya. tidur karena kan tidur Nggak, itu sayap tuh buat kiri kanan supaya nggak bocor. bocor. Nggak pakai aquaproof ya? Nggak. Soalnya gue inget pertama drop kali, aja. seinget gue ya, nggak tahu kalau salah nih. Seinget gue pertama kali gue nonton iklan yang bangun tidur, nggak bocor. Itu iklannya Revalina. Kalau nggak salah Charm, sayap pertama tuh. Oh iya. Bener nggak? Iya. Iya. Charm awal-awal tuh Awal charm, Charm makanya kan ada sayap. pakainya tuh charm terus. Iya. Terus Lagi semenjak naik terus daun tuh udah ya, mulai akhirnya Charm. ada L'Oreal, dan akhirnya yang lama-lama yang lain pada Ngikutin. ikut lah. Oke. Oke lah. Gue bingung Too mau much nanya apa lagi. information ya. Enggak, karena jadi tunggu, itu berarti ada ketebalan ketipisan tergantung pemilihan kenyamanan atau tergantung kebutuhan atau dua-duanya sebenarnya? Ada pengaruhnya. Dua-duanya. Dua-duanya. Ini kita harus ngomongin preferensi masing-masing nih kayaknya ya. Iya. Preferensi maksudnya? Enggak kalau gue untuk Karena kan sehari-hari, karena masing-masing Iya. orang beda. Oh, beda-beda ya? Oke, terus gimana? Lo? kalau gue pakai yang 1 mm tuh tipisnya. Ada yang tipis jadi kayak nggak pakai Pampers gitu kalau dari luar kan kadang kayak pakai jeans tuh kayak ada yang gendut gitu ya? iya kan kayaknya apaan sih tebel-tebel. Kelihatan tahu kalau pakai skinny jeans. Mungkin kalau lu yang pakai dan lu yang ngaca mungkin iya, tapi cowok sih gua nggak pernah ngelihat yang tebel nih pakai. Enggak, gua sih nggak pernah ya sampai merhatiin gitu ya. Iya makanya pakai yang 1 mm itu tipisnya. Tipisnya bukan panjangnya. Oh, beda lagi panjangnya. Sama satu lagi, ada yang katanya dimasukin bentuknya kayak Tempon. lampung. Nah, itu sama nggak? Beda. Itu fungsinya buat apa tuh? Sama sih fungsinya, tapi gue nggak pernah pakai karena itu nggak populer kan di Indonesia, lebih di Barat tuh baru populer. Mereka tuh jijik memakai softtek yang seperti kita itu katanya menjijikan. Karena melebar. Ya mungkin lebih kayak gitu sih. Lucu ya. Kalau Kak Dinar pernah pakai itu? Tempun. Apa? Pernah. Nah, Dinar yang pernah, Sekali. gue nggak pernah. Karena demi eksistensi waktu itu gue Berenang ya? berenang di Bali. Karena gila lo di Bali kalau nggak berenang, kalau nggak
yang gaya-gaya gitu kan nggak Rugi. mungkin ya, rugi banget. Jadi gue terpaksa seumur hidup gue pakai tampon. Itu udah married. Udahlah. Oh, Bedanya kalau sih kalau pakai belum tampon? married boleh Katanya nggak sih nggak apa-apa sih kalau menurut yang info-info yang gue baca sih nggak Bukan apa-apa jadi ya. dimasukin barang asing dan benda asing jadi bermasalah kalau jika tanda petik masih Tapi perawan. kan dia bukan benda keras sebenarnya. Dia bentuknya kayak perban, Kayak perban. kayak lebih ke kain sih. Iya, lebih ke Oh. kain gitu. Kan harus menyerap kan. Jadi dia Lah itu kalau bukan masuk benda bisa keras. ketinggalan di dalam atau gimana sih? Ada Enggak, talinya kan? ada talinya. Tinggal tarik Oh, bisa lagi. dicabut jadi disisain. Iya, disisain. Tapi itu masih nggak apa-apa tau Dan. Yang lebih ngeri itu sekarang bukan Yang terisi menstrual organic ya, cup, ya, itu ya, menstrual si cup. menstrual Oh iya iya cup iya yang kan katanya ada. dimasukin itu katanya bisa cancer dan lain sebagainya tuh. Nah, itu gua nggak pernah terfikirkan untuk nyoba juga sih. Pro kontra kalau sih itu. Dan Dan itu dimasukin jadi kayak mangkok nadah gitu ya. Iya. Ya, Jadi pas dicabut baru keluar gitu. Iya. ya Oke. dan dicuci. Iya, Ya itu karena kan- mangkoknya kan isinya nggak darah dibuang ya? semua. Enggak dicuci. Karena kan itu tujuannya untuk Untuk organik. Jadi untuk mengurangi sampah. Karena menurut itu kan kayak softtek itu kan terurai Iya. berapa ratus tahun gitu loh. Sih. Nah, Dengan sekarang yang greener gini loh. nih ini kan gue dengar Green. juga bahwa rumornya kalau lagi dapet tuh nggak boleh berenang. Tapi gue dengar juga bahwa adik gue kan cewek ya, nggak apa-apa. Dan beberapa temen gue yang bilang cewek nggak apa-apa, nggak akan waktu pas bangun terus ada darahnya terus Kayak kolam hiu gitu ya? iya, dimakan hiu. Enggak sih katanya, nggak akan kenapa-napa. Tapi pada saat lu habis berenang dan lu mau mandi, ya udah keluar. Nah, sebenarnya rumor itu bener atau enggak? Gue sih nggak pernah. Atau cuman karena nggak pede aja sih? Aduh, ntar kemana-mana nih. Gue sih nggak pernah sih Dan. Kalau Lagi gue dapet kayak zaman gitu. dulu, zaman gue SMP, itu gue pernah lagi main, gue tetap berenang pede. Oke. Mungkin karena masih Kecil kali ya. Kalau sekarang sih gue nggak pede. Tapi Tetap enggak. harus pakai tampon yang kemarin itu gue coba. Atau enggak ya udah nggak usah. Oke, pas berenang itu Enggak keluar memang. bener nggak aman. Enggak, Cuman aman. nggak pede aja ya. Nggak pede aja karena kalau gue nggak tahu ya, gue waktu SMP karena kayak volume juga mensnya itu nggak banyak gitu, nggak sebanyak kayak sedangkan gue sudah melahirkan apa segala macam, itu jatuhnya gue volumenya gitu lebih banyak. Jadi kayak waktu berenangnya sih enggak, tapi afternya pas kalau gue naik, nah itu gue belum pernah tahu deh tuh kalau misalnya yang kalau yang nggak pakai gimana. Gitu. Tapi berarti pas berenang lu pakai softtek itu apa pakai? Enggak, waktu zaman SMP ya. Iya, iya, Ngeri iya. banget. Nggak pakai. Tapi nggak ngucur. Enggak. Enggak ngucur, enggak. Beneran enggak. Dan itu lagi berbernya, lagi kenceng-kencengnya. Iyalah. Oh, tapi enggak. Ya, boleh dulu dicoba zaman mungkin. SMP ya. Ntar kalau udah ada hasil di tag aja kalau ke sekarang Denis. sih gue nggak pede ya. Oh ya, mungkin kalau ada ya pernah nyoba dan akhirnya bisa komenin. Enggak, tapi itu tapi itu sekali Kak, lo pernah nyoba begitu dan Ya enggak. gue lupa ya waktu zaman SMP itu, saya SMP itu kan gue berenang mulu ya. Jadi pasti lebih dari sekali sih. Oh oke. Berarti pas berenang nggak pakai. Gue pikir Enggak. tetap pakai. Jadi ya istilahnya Tapi nggak buat keluar aman, aja. tapi nggak keluar. Jadi ke situ. Kalau pakai kan berat cuy. Kan kena air. Iya juga ya. Oh, nyerap ya. Ntar malah Iyalah. copot gimana? Terus udah gitu ngambang. Pas lu terjun, Iya, terus ntar celana berhadapan dalam semata kaki kemana-mana. langsung. Turun aja. Oh iya 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 iya. Gue sih cupu anaknya nggak berani nyoba-nyoba Nggak. kayak Dinar gitu. Nah, gue mau nanya, selain daripada berenang atau istilahnya ada rumor-rumor lain nggak sih pada saat dapat lu nggak boleh apa? Gitu nggak? Ada nggak? Nggak boleh keramas. Nah, Iya. terus juga nggak boleh makan es. Nggak boleh keramas. Iya, bener. Terus nggak boleh. Tapi gue keramas ah. Iya, gue juga tetap keramas. Nggak tahan gila. Pokoknya segala macam pantangan apapun itu nggak pernah gue ikutin. Dan makannya sikat terus. Iya. Soalnya gue Bodo dengar amat. pas minum es, ntar darahnya akan gumpal dan lain sebagainya. Nggak. Gitu-gitu. Enggak. Enggak. Terus ada lagi biar lebih lancar minum Coca-Cola. Itu Pernah tahu nggak sih lu? Sprite. Minum Iya. soda. Minum soda lah. ha. Minum soda. Soda Kalau api. kalau itu sih iya sih, itu kalau gue iya, gue kalau minum soda gue jadi lebih banyak sih jatuhnya. Kalau gue, makanya gue mencoba menghindari soda. Entah jadinya lebih banyak karena seneng banyak yang keluar atau enggak sih Bu? Atau karena memang Psikologis aja enggak sih? psikologis atau zat bener lah gitu istilahnya dari Kayaknya pihak ya soda. nggak tahu ya. Gue karena kalau gue so far kadang kalau minum soda ya emang jadinya jadi lebih banyak, makanya gue menghindari karena gue udah capek hari-hari aja udah banyak, terus Oh, apalagi gue minum soda. pengaruh nggak pada saat makin banyak makin capek? Iya. Capek.
Oh, Capek ya ganti pampers ya? Lelah. Capek ganti pampersnya atau capek badan? Lelah, badannya lelah gitu loh. Kayak aduh, ya ampun capek banget ya. Memang jadinya jatuh lebih capek sih. Oke, satu-satu nih. Kenapa? Imun menurun yang pasti. Oh, ini kenapa? Kena corona dong. Kenapa nggak boleh keramas? Yang dengernya kan? Kepala sakit. Mana gue tahu yang bikin Tahu, itu sumpah aturan nggak tahu. siapa? Nggak pernah gue ikutin Kenapa itu. nggak boleh keramas? Terus kalau makan es gue tahu itu. Terus nggak boleh keramas sama apa lagi ya? Rumor boleh yang gue bercinta. pernah tahu. Hah? Oh iya. Itu. Aduh, Dina. Itu berhubungan juga nggak boleh katanya. Tapi waktu itu gue kalau nggak salah di kotor. Kenapa pernah ya? bukan, gue pernah dengar. Pernah, gue berhubungan sama siapa? Sama Yefta, gue pernah. Pas Yefta lagi dapet no. Nah enggak, gue pernah denger di dulu acara angin malam namanya di RCTI. Gue belum lahir kayak Den ya? Iya, kayak lo belum lahir. Adalah dulu angin malam di RCTI. Talkshow, kayaknya talkshow pertama kali deh tuh. Terus ada, ya biasa lah ya, seksolog gitu. Tapi bukan Boyke atau apa Boyke gue lupa deh. Terus ada yang nelpon biasa. Kok terus dibilang gini, sebenarnya boleh nggak sih pas lagi dapat tuh berhubungan katanya gitu. Terus dokternya belum jawab, soalnya saya tuh suka banget. Hah? Terus semua pada ketawa gitu kan, karena lebih enak 2 kali lipat. Nah sekarang gue mau nanya sama kalian, menikah nih, pas menikah, jadi gimana? Pernah coba? Gimana deh, Dinar dulu deh. Kayak kamu bilang waktu itu. Apa? Gimana? Nanti dulu lu diem tak? Cewek Gue dulu. sih nggak pernah. Nggak pernah coba. Nggak mau, jijik. Nggak mau Ji. Lagi pula juga efeknya katanya bisa cancer ya, kotor ya. Gue sih nggak mau mikir karena cancer. Gue nggak usah mikir jauh-jauh cancernya. Jijik aja. Jijik. Oke. Nggak mau. Lu pernah dengar cerita-cerita dari teman yang begitu nggak? Enggak. Tep, lu? Kayaknya pernah nih dia nih. Dia pernah nih anjir nih. Ngaku lu. Makanya diem-diem aja. Iya, diem ngeliatin. Ya kalau Dinar nggak jujur, gue jujur nih. Kayaknya itu matanya sialan. Coba lu ngaku lu, Tep. Pernah nggak? Ya kalau lagi udah tipis-tipis mah pernah kali. Tipis-tipis maksudnya? Ya kalau udah tipis-tipis mah iya. Tuh kan. Kalau kayak Yang udah lagi- menjelang mau kelar itu mah iya. Karena kan udah nggak sebanyak yang cuma tinggal flek doang mah iya. Kayak nggak bisa apa-apa. juga deh, Den. Terlalu licin. Terlalu terbuka. Jalurnya lagi kebuka lebar. Nggak, tapi ya dari lu ada rasa beda nggak? Ya ada lah pasti. Enggak, jangan kan Insecure ya, aneh bukan ya. gini Oh, ya. insecure ya. Bukan secara anatomi tubuh. Secara anatomi tubuh aja pas saat kita lagi menstruasi itu kan segala-gala terbuka tuh ya. Jadi kayak apa ya? Bukan jalurnya gitu, ngerti gak sih lo? Gue mau ngejelasinnya gimana ya? Bukan jalurnya. Tunggu, gue Ya, coba karena- jelasin. Gue nggak karena- punya jalur itu soalnya. Enggak, karena pasti akan berbeda saat kita lagi normal biasa kayak sekarang. Ibaratnya gini deh, itu blong, nah itu kalau biasa keset. Oh, oke. Kalau lagi jalurnya mens- itu juga kan? Ya itu juga, masa ya mau yang belakang. Oke, sekarang gue mau nanya gini. Taunya udah beres dari mana? Dicuci. Ya bukan kan flek doang, kalau cuma flek coklat dikit Berarti udah doang. mau Pokoknya Bisa. udah pas udah kering nggak ada baru gitu bisa. Ya flek-flek dikit. Iya flek dikit, Bisa flek lah. coklat gitu. Jadi kalau udah flek coklat tuh pasti udah bisa nih gitu. Cuma kadang suka tipu itu. Tiba-tiba gue kadang suka keluar lagi banyak. Kurang Oh aja. kalau gue enggak sih. Kalau gue benar-benar karena kan ya kenapa? karena kan udah tahu kayak masanya berapa lama. Seminggu lah ya. Seminggu lah bersih-bersihnya. Nah makanya itu gue tuh udah tahu gue tuh bersih-bersihnya tuh seminggu. Jadi misalnya dapatnya itu di minggu, hari Misalnya minggu depan. kayak gue dapat tanggal 9 kemarin, makanya kemarin udah dipakai sama laki gue ya kan. Rasanya Too much Ya information. Tuhan. Oke. Nggak, tapi sorry ya dede. Dede KTP. suami lo ini ya. Lu sekarang ngaku. Apa? Sekarang lu ngaku. Aku apa? Iya. Jadi sebenarnya pas udah dapat pas lagi dapat itu pernah Pernah mencoba. mencoba bawa shower supaya mengalir aman atau enggak? Enggak. Tapi Ditadahin. oke, Tapi terlalu licin jadi dibawa tidak flashback. bisa. Tidak lah. Ditadahin pakai kain lah. Dan itu nggak bisa Nggak bisa, susah ya. Kayaknya licin-licin gimana ini? Ah, bingung. dan nggak ada enaknya gitu ya. Ya
kayak biasa aja deh. Oke. Baiklah. Karena tidak bisa jadi ya sudah, ya udahlah gitu. Oke. Nah, enggak lu yang lu bilang tadi kalau pas lagi flag suka ketipu kan? Betul. Kayaknya ketipu suami lu sih. Dia udah gak sabar. Jadi dia lu Oke. Oke, ini pembahasan yang cukup di luar kemampuan gua untuk gua bertanya sebenarnya. Oke, informasi buat cewek-cewek. Kira-kira pendengar nih di sini ada informasi apa atau tips apa sih sebenarnya buat kalian yang mungkin bisa kalian kasih, mungkin yang belum married dan yang udah married, ada nggak tipsnya untuk menjaga keamanan dan keamanan apa nih? semua dari segi medis, kebersihan. Ini kita ngomong yang belum married dulu ya. Tipsnya apa kira-kira, terus seperti apa, harus gimana, lalu pas udah married gimana kayak gitu. Ada nggak tipsnya? Spontan Sering aja. ganti pembalut. Ada nggak temen lu yang enggak males? Ada ya? Gue pernah denger sih ada cerita, dia nggak ganti pembalut seharian, jorok banget. Kasihan dia digosipin ya. Enggak, mungkin nggak bawa kali atau mau Harusnya males. gue kasih ya. Iya. Katanya sih males, entahlah. Oh ya, kalau males ya udah susah lah. Pokoknya sering ganti aja sih pembalut. Kan, Terus terus Iya, ya udah. sama gue juga pun gitu. terus Sama lah kurang lebih untuk para gadis-gadis ya, gadis-gadis. minum obat kalau misal udah parah Oh banget. enggak, jangan. Kalau misalnya Nggak udah sampai tahu ya, minum obat tuh pro dan kontra sih sebenarnya. kalau misal udah sampai sakit banget sebenarnya harusnya dianjurin ke dokter kali ya. Iya, biasanya ada better ke dokter, sesuatu. jadi bener-bener kayak tahu lo ada masalah apa, karena sebenarnya juga mens lo juga kayak kesakitan atau segala macam juga sebenarnya nggak bagus ya. Pasti ada something lah gitu loh, entah memang dari metabolisme badan, entah dari hormon, entah dari, pokoknya ya mendingan ke dokter kalau sampai kayak begitu. Dokter mana nih? Ya dokter Ke- kandungan Oh, lah. kandungan ya. Iya. Berarti yang urusan begitu kandungan, bukan Kandungan. kulit ya, kulit kelamin lain ya. Ya beda lah. ginekologi oke. bukan? Iya, ginekologi. Ginekologi. Iya, ke kandungan. Oke. Gitu, karena kalau lu cuman coba-coba kayak lu minum obat sendiri apa sulit, takutnya kan juga salah. Apalagi untuk gadis-gadis yang belum nikah, yang ibaratnya masih nanti mau menikah, mau punya anak, nah itu kan takutnya akan nanti ada efeknya gitu loh. Dengan kalau misalnya lo minum-minum obat dari sebelum lo menikah atau segala macam, takutnya akan ada gangguan di reproduksi lo, di kandungan lo, di apa? Ya itu, Kesuburannya ya. kesuburannya gitu. Oke. Tep apa tep terusnya tep? Ini berarti yang udah menikah nih sekarang. Tadi kan udah. Ya, oke, yang udah sekarang yang udah. Ya. Walaupun Tep kalau- udah menikah di 4 bulan, tapi udah kawin-kawin aja di 4 tahun kayaknya. Gimana? Fitnah. Oke, terus. Ya kalau misalnya udah nikah, sebaiknya jangan berhubungan kalau lagi dapet ya guys. Tahan dulu aja. Soalnya katanya bahaya ya. Iya. Iya. Bisa Jangan. kanker atau bisa. Karena kan itu kan sebenarnya kotor, jadi itu lagi darah kotor yang keluar gitu. Dan itu kotor, bahayanya ke cewek dan ke cowok juga. Atau cewek doang banyak sebenarnya? ceweknya nggak lebih sih? banyak ceweknya. Karena kalau cowok cuma masukin doang lah. Tapi Terus kan bisa dari keluar kepapil masuk nggak lagi, sih? dari keluar masuk lagi, dari lo bayangin aja. Jangan ditekenin gitu lah. Saya ngilu jadinya gitu. Terus. Itu darah kotor loh. Iya. Gitu. Yang harusnya dikeluarin kenapa dimasukin lagi? Ya Tuhan. Kayak makanya banyak kasus-kasus kista itu juga salah satunya setahu gua Itu ya pas karena lagi tidak dapet menjaga kebersihan higienis. alat reproduksi. Ya, Itu beda ya, seperti seperti itu. Oke. Kak Dinar ada lagi yang lain? Enggak sih, udah itu aja. Oke lah kalau begitu terima kasih buat Kak Dinar dan Tep. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi bersama pasangannya masing-masing. Dan kita akan nanya-nanya untuk Kak Dinar dan Bung Ruben ada hal yang sangat menarik untuk kita bahas. Tunggu aja ya. Dan Tep juga nanti kita akan tanya-tanya mengenai masalah rumah tangganya yang udah mulai berantakan di 4 bulan. Thank you semua. Oke. Nah.